Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam mata kuliah kewarganegaraan untuk Fakultas Sains dan Teknologi. Teman-teman sekalian, yang jelas kalian sudah kenal saya karena di semester 1 kita juga ada beberapa kali pertemuan di mata kuliah Pancasila. Walaupun kalian sudah mengenal saya, mengetahui siapa saya, harapannya mungkin saya akan memperkenalkan kembali. Jadi saya adalah Alan Bayu Aji, SHMH. Saya merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial, program studi hukum. Background saya jelas adalah hukum. Jadi pada kesempatan kali ini saya diamanai untuk mengajar kewarganegaraan setelah UTS, di mana kalian sebelum UTS selama 7 pertemuan kemarin telah diampu oleh Ibu Meliana Damayanti. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan hak asasi manusia. Pertanyaannya adalah, apa itu hak asasi manusia menurut kalian? Itu. Kita akan coba untuk bahas satu persatu nanti. Oke, itu aja. Lanjut kita ke Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai hak asasi manusia, memang saya background hukum jadi harus menjelaskan dasar pijakannya. Tapi sebenarnya bukan hanya orang hukum saja yang harus tahu dasar aturan atau dasar pijakan dari setiap fenomena yang ada. Setiap orang, khususnya warga negara Indonesia, di mana negara Indonesia saat ini menganut sistem negara hukum, jadi memang kita harus mengetahui dasar pijakannya itu apa. Yang jelas, di tingkat internasional ada namanya Deklarasi Universal tentang HAM. Itu terdapat 30 pasal. Kalian bisa searching, bisa download isi pasal-pasal Deklarasi Universal tentang HAM atau Declaration Universal Human Rights. Berikutnya, secara nasional kita memiliki konstitusi yang tertuang dalam pasal 28A sampai C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dasar konstitusionalnya untuk hak asasi manusia. Kemudian diatur lebih lanjut lagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang hak asasi manusia. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. Jadi sarana perlindungan HAM atau pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia saya kira sudah cukup lengkap. Tinggal bagaimana implementasi dari aturan-aturan itu. Seperti itu. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh. Ada Munir, kalian harusnya tahu dia cukup fenomenal, di mana dia meninggal ketika dalam perjalanan ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Dia meninggal karena diracuni dengan racun arsenik.
Adnan Buyung Nasution, dia seorang lawyer. Gus Dur adalah salah satu Presiden Republik Indonesia, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian hak asasi manusia. Jadi saya ini mengutip dari bunyi Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang mana di dalamnya menjelaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi teman-teman, hak asasi manusia itu ketika melihat pengertiannya menurut Undang-Undang 3999 tidak muncul begitu saja. Tidak muncul seolah-olah hak asasi manusia ya semau gue gitu. Tapi yang jelas hak asasi manusia adalah pada hakikatnya adalah keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Otomatis hak asasi manusia itu juga pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Di mana harus ada penghormatan, perlindungan oleh negara. Mengapa negara? Karena negara maupun pemerintah itu memiliki segala fasilitas untuk melanggar hak asasi manusia karena hadapannya berbeda seperti itu. Itu mengenai pengertian HAM menurut Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi. Kemudian kita akan membahas mengenai asas-asas dasar hak asasi manusia. Jadi, negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Itu beberapa asas. Jadi ada nilai-nilai asas kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia pribadi. Jadi HAM itu memang secara mutlak itu bersifat pribadi. Setiap individu memiliki hak asasinya masing-masing yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, tapi dalam hal hak tersebut itu dalam koridor yang baik dan benar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan baik secara religius maupun secara negara seperti itu. Itu mengenai asas dasar hak asasi. Lalu kemudian ada 6 prinsip pokok hak asasi manusia. Yang pertama itu tidak bisa dibagi. Sudah saya sampaikan di awal sebelum pemaparan ini bahwa memang sifat dari hak asasi manusia itu adalah individu. Adalah individu. Tidak bisa dibagi antara satu orang dengan orang lain, itu memiliki hak masing-masing.
namun harus saling menghormati antar satu dengan yang lain. Yang kedua, saling bergantung dan berkaitan. Walaupun bersifat individual dan tidak bisa dibagi, namun hak asasi manusia dalam mengimplementasikan perlindungannya, penghormatannya, dan sebagainya itu saling bergantung dan berkaitan. Ada hubungan timbal balik yang muncul ketika kita akan mencoba untuk melakukan penghormatan, melindungi hak asasi manusia di setiap individu. Universal dan tidak dapat dicabut. Sifat itu melekat dan tidak bisa dicabut. Kenapa tidak bisa dicabut? Karena memang hak asasi manusia seperti yang sudah saya sampaikan di awal, itu sifatnya adalah kodrati, melekat, pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Sehingga ya hanya yang memberi itu yang dapat mencabutnya. Pun memang teman-teman harus ketahui bahwa banyak sekali proses-proses hukum itu yang sanksinya itu merampas hak-hak asasi manusia. Itu tujuannya memang ketika proses hukum dan adanya hakim dan sebagainya, hakim itu memang ibarat seorang wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan aturan, keadilan, dan dapat memberikan sanksi dalam bentuk apapun. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Jadi dalam perlindungan dan penghormatan kita itu bisa mencermati beberapa hal seperti tidak ada perbedaan, tidak ada klaster antar manusia satu dengan manusia yang lain. Partisipasi dan kontribusi, harus ada partisipasi masyarakat dalam perlindungan, dan bagaimana kontribusi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam penghormatan hak asasi manusia, yaitu dia saling menjaga satu sama lain. Tanggung jawab negara dan penegakan hukum yang pada prinsipnya memang HAM itu merupakan tanggung jawab negara. Kenapa bisa menjadi tanggung jawab negara? Karena di materi konstitusi itu terdapat hak asasi manusia yang pengaturannya cukup banyak. Menarik untuk kita ketahui bahwa siapa sebenarnya subjek dari hak asasi manusia. Yang pertama, pemegang hak atau right holder. Pemegang hak adalah manusia sebagai individu maupun kelompok yang memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Di sini kembali lagi negara sebagai aktor perlindungan hak asasi manusia. Pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM adalah negara otomatis. Jadi antara poin 1 dan 2 itu akan saling berhubungan. Ketika pemegang hak adalah manusia secara individu maupun kelompok yang memiliki hak, wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Lalu pemangku kewajibannya siapa? Yaitu negara. Seperti itu. Sebelumnya kita sudah mengetahui siapa subjek pemegang hak asasi manusia. Kemudian ketika HAM itu harus dilindungi, maka pasti sering atau ada kemungkinan terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu bunyi pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 39199. Jadi memang pelanggaran HAM adalah perbuatan individu maupun kelompok, bahkan yang sering saya sampaikan sebelumnya, aparat negara dengan segala bentuk kekuasaannya dengan sengaja bahkan lalai secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang tanpa adanya aturan yang jelas, adanya alasan yang jelas, itu disebut pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian kita masuk ke instrumen utama HAM di Indonesia. Di awal sudah saya sampaikan, jadi dasar pijakan HAM baik internasional maupun nasional. Nah, ini lebih rinci lagi instrumen HAM yang ada di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat di pembukaan alinea 1. Coba kalian cermati dalam pembukaan alinea 1, di mana ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Silahkan nanti kalian tulis di forum diskusi yang telah disiapkan, seperti itu. Yang berikutnya adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu terdapat di pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. Cukup banyak, bahkan lebih spesifik itu ada di pasal 28, itu udah banyak pasal yang beranak di situ. Setelah dasar konstitusinya, terdapat juga dalam, ya sering saya sebutkan tadi, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Itu instrumen HAM di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas satu demi satu ketentuan-ketentuan HAM yang ada di konstitusi. Yang lebih spesifik diatur dalam pasal 28A sampai C. Jadi yang pertama, hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu yang pertama. Kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang itu merupakan hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan melalui pemanfaatan iptek guna meningkatkan kualitas hidup. Berpendidikan itu bukan kewajiban. Kalian sebagai mahasiswa kuliah itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi merupakan hak yang harus diterima, seperti itu. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta kesempatan yang sama di dalam pekerjaan, pemerintahan dan status kewarganegaraan. Berikutnya, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta meyakini kepercayaan dan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, untuk
hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Nah, ini kalian bermain sosmed ternyata juga hak asasi manusia. Tapi bagaimana kalian menyikapi hak asasi manusia kalian dalam bersosmed ria? Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ini terinspirasi dari sebuah perbudakan ya. Jadi memang saat ini perbudakan itu sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Berikutnya, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, itu subjektif juga itu. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Itu yang ada dalam pasal 28A sampai C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan bagaimana isi dari HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999? Yang pertama itu sama sebenarnya, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, ini berkembang biak ya, mengembangkan diri itu dalam hal berpendidikan, pelatihan dan sebagainya. Hak untuk memperoleh keadilan, maksudnya di sini adalah persamaan keadilan di hadapan hukum, pemerintahan maupun dalam pekerjaan. Hak atas kebebasan pribadi, hak atas kesejahteraan, itu memang hak. Tapi bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan, nah itu tergantung manusianya juga. Hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak dan hak anak. Yang jelas saya agak khawatir karena memang tidak ada hak untuk laki-laki. Ternyata seperti itu. Itu mengenai HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang berikutnya itu tadi kan di beberapa poin terakhir ada namanya hak wanita dan hak anak. Di sini kita akan membahas mengenai hak anak. Jadi menurut Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, spiritual, moral, dan sosial anak. Itu harus diperhatikan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya jelas orang tuanya. Mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Itu. Berusaha melindungi anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan setiap aspek dan kesejahteraan anak. Jadi memang ya kita juga tidak bisa melihat anak-anak itu bekerja. Yang sering kita lihat memang pengamen-pengamen kecil itu mereka ngamen, orang tuanya duduk-duduk di pinggir jalan. Itu kurang ajar itu namanya. Yang jelas itu eksploitasi dan melanggar HAM juga karena memang anak itu secara spesifik diatur dalam undang-undang. Menjamin anak tidak menjalani siksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Menjamin untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang. Itu mengenai hak anak. Ya walaupun masih banyak, silahkan. Bagaimana pendapat kalian mengenai hak? Nah ini, selain hak anak juga hak atas perempuan.
menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Jadi mengapa hak atas perempuan ini muncul? Itu karena mendesak negara untuk mengambil cara-cara yang tepat untuk mengubah nilai budaya yang merugikan posisi perempuan. Di mana mungkin sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ini, posisi perempuan sangatlah minim dan bahkan jauh dari posisi laki-laki seperti itu. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang ini juga kesetaraan gender itu sering dikampanyekan. Bahkan Arab Saudi yang terkenal istilahnya ya laki-laki itu lebih tangguh, lebih segalanya daripada wanita. Pada akhirnya kesempatan sekarang ini wanita sudah diperbolehkan untuk menyupir sendiri, dibolehkan menjadi penjaga di Masjidil Haram dan sebagainya. Kemudian menjamin dilangsungkannya pendidikan di dalam keluarga yang menghargai posisi perempuan. Nah ini. Jadi tujuannya itu untuk lebih menghargai posisi atau peran wanita dalam keluarga, karena memang kita tidak bisa menutup mata masih banyak terjadi KDRT yang terjadi seperti itu. Ada juga selanjutnya adalah hak penyandang cacat. Jadi setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Ini ada di aturan undang-undang. Nah ini, penyandang cacat itu harus memiliki perlakuan khusus. Setiap warga negara yang berusia lanjut cacat, bantuan khusus biaya negara. Jadi yang poin kedua ini, itu perlindungannya. Yang ketiga, hal tersebut guna menjamin kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini untuk kedudukan teman-teman atau saudara-saudara kita penyandang difabel itu sudah lumayan, karena memang kesempatan yang sama itu diberikan oleh beberapa instansi, khususnya dalam kesempatan bekerja, bahkan di penerimaan CPNS, penerimaan pegawai BUMN, pegawai swasta dan sebagainya, itu pasti ada formasi penyandang difabilitas seperti itu. Jadi memang penyandang cacat, dia itu juga tidak boleh kita rampas hak asasi manusianya. Salah satunya mendapatkan pekerjaan, kehidupan layak, dan Nah ini teman-teman, jadi kita sudah membahas mengenai hak asasi manusia, tapi kita juga tidak boleh lupa selain kita memiliki hak asasi manusia, kita juga memiliki kewajiban atau kewajiban dasar, di mana ada 4 minimal yang harus diingat dan selalu kita coba implementasikan. Yang pertama adalah wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional HAM yang telah diratifikasi di Indonesia. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, ini memang lagi ngetren beberapa tahun terakhir, bela negara seperti itu. Seperti apa bentuk bela negara di Indonesia? Atau seperti yang dilakukan Korea Utara maupun Korea Selatan? Jelas tidak. Karena bela negara yang dilakukan di Indonesia bukan semi militer.
wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nah, ini jelas. Jadi, walaupun kita memiliki hak, bukan berarti hak kita itu tidak terbatas. Kita harus juga mengingat, selain hak, itu ada kewajiban. Seperti itu. Yang terakhir, ini beberapa kasus problematik terkait hak asasi manusia yang jelas. Hukuman mati. Nah, ini memang pro dan kontra, apalagi akhir-akhir ini juga dipertimbangkan hukuman mati bagi koruptor. Tapi apakah terlaksana? Sepertinya untuk saat ini belum, karena memang ya bagaimana mau ada hukuman mati bagi koruptor, yang membuat undang-undangan juga banyak dari orang-orang yang korupsi seperti itu. Aborsi, eutanasia itu membunuh atau membuat mati seseorang tanpa ada rasa sakit. Malpraktek, diskriminasi pelayanan kesehatan, mahalnya biaya pendidikan, walaupun dalam aturan itu APBN, APBD di negara kita itu 20% itu harus dialokasikan, minimal 20% harus dialokasikan untuk pendidikan, tapi ternyata masih cukup mahal juga. Beruntunglah kalian yang mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Kemudian ya kalau dulu sih ada banjir lumpur lapindo itu, jadi bencana-bencana yang dibuat oleh manusia seperti itu. Entah COVID ini apakah buatan manusia atau memang sudah ada, wallahu alam. Yang jelas kita melakukan upaya yang terbaik. Ada juga pembalakan liar, nah itu juga pelanggaran HAM. Kasus terorisme itu jelas memakan banyak korban yang ya tidak tahu menau seperti itu. Itu teman-teman materi pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Yang kemudian kalian bisa melakukan atau membuat pertanyaan sebagai bukti keaktifan kalian dalam forum diskusi yang telah disediakan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.